Selama hampir 1 abad, kita telah dihantui oleh satu bayangan raksasa. Dari layar bioskop hitam putih tahun 1930-an hingga film blockbuster modern hari ini, sosok King Kong selalu menjadi simbol kekuatan alam yang tak terkalahkan. Sebuah monster imajinasi yang bisa menghancurkan gedung dan melawan dinosaurus. Tapi, bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa monster itu sebenarnya bukan sekadar fiksi? Bagaimana jika King Kong benar-benar pernah berjalan di muka bumi ini? Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah fakta sains yang sering terlupakan. Pernah ada masa di sejarah planet kita di mana nenek moyang manusia harus berbagi hutan dengan keras tinggi 3 meter. Makhluk dengan berat setengah ton yang bisa mematahkan leher harimau hanya dengan 1 tangan. Namanya adalah Gigantopithecus plutchki. Dan hari ini kita akan mengungkap misteri terbesar dari raja hutan yang hilang ini. Siapkan diri Anda karena kebenaran tentang makhluk ini jauh lebih menakutkan daripada film apapun. Kisah penemuan monster ini tidak dimulai di situs penggalian arkeologi yang megah atau di dalam gua tersembunyi. Kisah ini justru dimulai di tempat yang sangat biasa, namun berbau mistis. Sebuah toko obat tradisional di Hong Kong pada tahun ke-1935. Saat itu, seorang ahli paleontologi bernama Gustav von Koenigswald sedang berjalan menyusuri pasar. Dia sedang mencari apa yang disebut oleh penduduk lokal sebagai tulang naga. Dalam tradisi pengobatan Cina kuno, fosil tulang hewan purba sering digiling menjadi bubuk untuk dijadikan obat. Namun, hari itu, mata von Koenigswald menangkap sesuatu yang aneh di salah satu toples obat. Dia menemukan sebuah gigi geraham, tapi itu bukan gigi biasa. Bentuknya jelas adalah gigi primata atau kera, tapi ukurannya tidak masuk akal. Gigi itu 2 kali lipat lebih besar dari gigi gorila jantan terbesar yang pernah ada. Von Koenigswald sadar, dia tidak sedang memegang gigi naga. Dia sedang memegang bukti keberadaan kera raksasa yang belum pernah dikenal sains sebelumnya. Dari satu gigi inilah, legenda Gigantopithecus mulai bangkit dari kuburnya. Jadi, seberapa besar sebenarnya makhluk ini? Bayangkan, Anda berdiri di depan ring basket. Tinggi ring basket itu sekitar 3 meter dari tanah. Nah, itulah perkiraan tinggi Gigantopithecus jika dia berdiri tegak. Sementara kita, manusia modern, rata-rata hanya setinggi 170 cm. Jika Anda berdiri di sebelahnya, kepala Anda mungkin hanya akan mencapai pinggangnya. Berat badannya diperkirakan mencapai 600 kg. Itu setara dengan berat 7 pria dewasa yang digabung menjadi satu tubuh yang padat dan berotot. Lengan mereka sangat panjang, mungkin membentang lebih dari 3,5 meter, dengan kekuatan yang cukup untuk meremukkan tulang mangsanya. Berbeda dengan King Kong di film yang wajahnya mirip manusia, Gigantopithecus sebenarnya lebih mirip dengan orang utan raksasa. Bayangkan, seekor orang utan yang disuntik steroid hingga ukurannya meledak, dengan bulu tebal berwarna kemerahan atau hitam pekat, dan mata yang menatap tajam dari kegelapan hutan. Lantas, di mana raksasa ini tinggal? Fosil-fosil mereka ditemukan tersebar di wilayah Asia Tenggara, mulai dari Cina Selatan, Vietnam, hingga kemungkinan besar menyentuh wilayah Indonesia purba. 2 juta tahun yang lalu, wilayah ini adalah surga tropis. Hutan hujan yang lebat, lembab, dan penuh dengan kehidupan. Di hutan inilah Gigantopithecus menjadi raja tanpa mahkota. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, mereka hampir tidak memiliki predator alami. Harimau purba atau macan tutul mungkin akan berpikir 2 kali, atau bahkan lari ketakutan jika berpapasan dengan giganto dewasa. Mereka adalah penguasa mutlak rantai makanan di hutan Asia. Tidak ada yang berani mengusik mereka. Namun, meskipun penampilannya menyeramkan, fakta tentang makanan mereka mungkin akan mengejutkan Anda.
Analisis isotop pada gigi fosil mereka menunjukkan bahwa raksasa ini adalah seorang vegetarian. Ya, makanan utama mereka adalah bambu. Mirip seperti panda, tapi dalam skala monster. Karena tubuhnya yang sangat besar, Gigantopithecus membutuhkan energi yang luar biasa banyak. Mereka harus makan hampir sepanjang hari hanya untuk bertahan hidup. Rahang mereka yang masif berevolusi menjadi mesin penggiling alami yang sangat kuat, sanggup menghancurkan serat bambu yang keras dan alot tanpa kesulitan. Hutan bambu adalah kulkas pribadi mereka, sumber kehidupan yang mereka pikir tidak akan pernah habis. Tapi, kedamaian sang raja hutan tidak berlangsung selamanya. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, sebuah ancaman baru mulai muncul di Cakrawala. Bukan hewan buas yang lebih besar, dan bukan bencana alam. Ancaman itu bertubuh kecil, lemah, tidak punya cakar tajam, dan tidak punya taring yang mengerikan. Ancaman itu adalah nenek moyang kita sendiri, Homo erectus. Bayangkan momen ketika kedua spesies ini pertama kali bertemu. Nenek moyang manusia purba dengan tubuh kecil namun memegang tombak kayu dan obor api, menatap ke atas melihat raksasa setinggi 3 meter yang muncul dari balik pepohonan. Itu pasti menjadi pemandangan paling menakutkan sekaligus menakjubkan dalam sejarah evolusi manusia. Apakah terjadi perang antara manusia dan Gigantopithecus? Mungkin tidak seperti perang dalam film action, tapi yang terjadi adalah kompetisi yang brutal. Manusia purba memiliki satu senjata yang tidak dimiliki Giganto: otak yang cerdas dan kemampuan beradaptasi. Manusia bisa makan apa saja, mulai dari daging, buah, hingga umbi-umbian. Sementara Gigantopithecus sangat bergantung pada bambu dan buah-buahan tertentu. Selain itu, manusia purba mulai menguasai api. Mereka bisa membakar hutan untuk membuka jalan atau berburu, mengubah habitat hutan lebat menjadi lahan terbuka. Bagi Gigantopithecus yang membutuhkan hutan rimbun untuk bersembunyi dan mencari makan, kehadiran manusia adalah awal dari mimpi buruk. Dunia mereka mulai berubah. Namun, pembunuh sebenarnya dari King Kong nyata ini bukanlah tombak manusia. Pembunuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipukul dan tidak bisa dilawan. Perubahan iklim sekitar 100.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Zaman es mulai menyelimuti bumi. Iklim global menjadi lebih dingin dan kering. Hutan hujan tropis yang lebat di Asia Tenggara perlahan-lahan menyusut. Hutan bambu yang menjadi sumber makanan utama Gigantopithecus mulai mati dan digantikan oleh padang rumput sabana yang luas. Inilah momen tragis bagi sang raksasa. Ukuran tubuhnya yang dulu menjadi kebanggaan dan simbol kekuatan kini berubah menjadi kutukan yang mematikan. Karena tubuhnya terlalu berat, Gigantopithecus tidak bisa memanjat pohon tinggi untuk mencari sumber makanan lain seperti sepupunya, orang utan. Dia terjebak di tanah. Dia juga membutuhkan terlalu banyak kalori. Ketika hutan bambu hilang, dia tidak bisa cukup cepat beradaptasi untuk memakan rumput atau berburu daging. Pelan tapi pasti, sang raja hutan mulai kelaparan. Bayangkan seekor makhluk sekuat itu perlahan melemah, duduk sendirian di tengah hutan yang semakin gersang, menunggu akhir yang tak terelakkan. Gigantopithecus punah bukan karena dia lemah, tapi karena dia terlalu besar untuk dunia yang sedang berubah. Tetapi cerita ini menyisakan satu pertanyaan besar yang masih menghantui kita hingga hari ini. Apakah mereka benar-benar sudah punah sepenuhnya? Hampir setiap budaya di dunia memiliki legenda tentang manusia kera raksasa. Di Himalaya ada cerita tentang Yeti. Di Amerika Utara ada legenda Bigfoot atau Sasquatch. Di Indonesia sendiri, kita punya cerita tentang orang pendek atau genderuwo. Kenapa legenda ini begitu mirip satu sama lain? Meskipun terpisah oleh lautan dan benua, beberapa ahli kriptozoologi ilmu yang mempelajari hewan tersembunyi percaya bahwa legenda-legenda ini mungkin adalah ingatan genetik
atau folk memory, sebuah ingatan kolektif yang diwariskan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun. Ingatan tentang masa ketika manusia benar-benar hidup berdampingan dengan raksasa. Kisah-kisah ini mungkin adalah cara nenek moyang kita memperingatkan anak cucunya, hati-hati di hutan, ada raksasa di sana. Tentu saja, secara ilmiah, Gigantopithecus sudah dianggap punah ratusan ribu tahun yang lalu. Tidak ada bukti fisik yang menunjukkan mereka masih hidup hari ini. Tapi hutan di bumi ini masih sangat luas dan banyak yang belum terjamah, terutama di pedalaman Amazon atau hutan belantara Kalimantan. Siapa yang bisa menjamin 100% apa yang bersembunyi di balik kabut tebal itu? Gigantopithecus mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati, bahwa menjadi yang terbesar dan terkuat tidak menjamin kelangsungan hidup. Alam selalu punya cara untuk menyeleksi siapa yang bertahan. Sang raja hutan telah pergi, meninggalkan tahtanya kosong, namun bayangannya akan selalu hidup dalam mitos, film, dan rasa penasaran kita akan misteri masa lalu. Terima kasih telah menjelajahi waktu bersama kami. Menurut Anda, mungkinkah suatu saat nanti kita menemukan fosil utuh dari makhluk ini? Atau mungkinkah mereka masih bersembunyi di suatu tempat di luar sana? Tulis teori gila kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk petualangan sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.